Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wulandari dengan NIM 202405010312. Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Langsung saja ke materi pertama, yaitu ada pendahuluan tentang overview cost accounting. Pengertian akuntansi biaya atau cost accounting. Cost accounting adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelompokan, pengalokasian, dan pelaporan biaya yang berkaitan dengan proses atau kegiatan bisnis lainnya. Selanjutnya ada fungsi cost accounting. Fungsi cost accounting itu ada 5. Yang pertama itu ada menghitung biaya pokok produksi. Yang kedua ada mendapat rincian harga pokok produk. Yang ketiga ada informasi perencanaan biaya dan beban. Yang keempat ada sumber data proses penyusunan anggaran. Selanjutnya yang kelima ada informasi biaya untuk pengendalian. Materi selanjutnya itu ada klasifikasi biaya dalam cost accounting. Klasifikasi biaya dalam cost accounting itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Yang kedua itu ada klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Yang ketiga ada klasifikasi biaya berdasarkan akuntansi penanggung-jawaban. Terus yang keempat itu ada klasifikasi biaya berdasarkan sifat penelusuran berdasarkan objek. Selanjutnya itu ada jenis-jenis cost accounting. Jenis-jenis cost accounting itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada standard cost accounting. Yang kedua ada activity based accounting. Yang keempat itu ada cost volume profit. Yang kelima ada distribution margin. Baiklah, lanjut ke materi kelompok 2, yaitu ada aturan dan prinsip transaksi dalam perbankan syariah. Nah, larangan transaksi terhadap barang atau jasa yang diharamkan. Transaksi batil artinya transaksi tersebut tidak sah atau mengandung unsur-unsur yang menjadikannya tidak sah. Dan di dalamnya ajaran Islam pun memberikan kebebasan kepada umatnya berinovasi dalam berbisnis. Selanjutnya itu ada prinsip penghimpunan dana pada bank syariah. Prinsip ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada larangan riba. Yang kedua ada prinsip keadilan dan transparansi. Yang ketiga ada prinsip kemitraan atau syirkah. Yang keempat ada larangan gharar. Larangan riba. Riba adalah tambahan untuk prinsip larangan riba. Riba adalah tambahan atau bunga yang dikenakan dalam transaksi keuangan yang dilarang dalam Islam. Dalam perbankan syariah, sistem bunga digantikan dengan mekanisme bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, atau skema akad titipan atau wadiyah. Nah, contoh penerapannya itu yang pertama ada tabungan mudharabah. Nasabah menyimpan uang di bank dan mendapatkan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh bank. Yang kedua itu ada deposito mudharabah. Nasabah menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan keuntungan sesuai persentase yang disepakati. Selanjutnya itu ada prinsip keadilan dan transparansi. Dalam Islam, keadilan adalah prinsip utama dalam setiap transaksi keuangan. Dan syariah harus memberikan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban nasabah, termasuk cara pembagian keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi. Nah, contoh penerapannya itu ada 2. Yang pertama, dalam akad mudharabah. Nasabah sebagai pemilik dana berhak mengetahui bahwa dana mereka dikelola serta bagaimana keuntungan akan dibagi. Nah, yang kedua itu adalah dalam akad musyarakah. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan porsi modal yang diberikan. Selanjutnya yang ketiga itu ada prinsip kemitraan atau syirkah. Bank syariah berperan sebagai mitra bisnis bagi nasabah, bukan hanya sebagai pemberi pinjaman. Dalam transaksi keuangan, bank dan nasabah bekerja sama untuk mencapai keuntungan bersama dengan cara yang adil dan transparan. Nah, contoh penerapannya itu ada 2. Yang pertama itu adalah dalam akad musyarakah.
Bank dan nasabah bersama-sama menginvestasikan modal untuk menjalankan usaha dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Nah, yang kedua itu dalam akad mudharabah, bank memberikan modal kepada nasabah yang memiliki keahlian usaha dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di awal. Selanjutnya yang keempat itu adalah larangan gharar atau ketidakpastian dan masyir atau spekulasi. Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi karena dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, bahkan syariah hanya memperbolehkan transaksi yang jelas, memiliki manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, contoh penerapannya, yang pertama itu perjanjian tabungan dan deposito harus memiliki ketentuan yang jelas, termasuk mekanisme bagi hasil dan jangka waktu pencairan. Nah, yang kedua itu ada bank syariah tidak boleh berinvestasi dalam produk keuangan yang mengandung spekulasi tinggi, seperti derivatif atau transaksi valuta asing yang tidak memiliki dasar transaksi. Baik, selanjutnya ada prinsip penyaluran dana pada bank syariah. Nah, bank syariah menyalurkan dana yang telah dihimpun oleh masyarakat melalui produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem perbankan, Islam pembiayaan tidak boleh menanggung unsur riba, gharar, dan masyir. Selanjutnya itu ada prinsip pelaksanaan fungsi jasa keuangan dalam bank syariah. Nah, prinsip ini terbagi menjadi 4, yaitu ada prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Selanjutnya masuk di materi ketiga, yaitu analisis tujuan asas transaksi laporan keuangan bank syariah. Nah, tujuan pelaporan keuangan syariah itu laporan keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, memberikan informasi mengenai sesuai maupun tidak sesuai dengan syariah, serta membantu mengevaluasi tanggung jawab pengelolaan dana dan entitas syariah. Selanjutnya itu ada asas transaksi syariah. Asas transaksi syariah memiliki prinsip dasar yang menjadi landasan setiap aktivitas ekonomi Islam. Nah, terdapat beberapa asas utama dalam transaksi syariah, yaitu ada yang pertama ada persaudaraan, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada kemaslahatan, yang keempat ada keseimbangan, yang kelima ada universalisme. Yang pertama itu asas persaudaraan atau ukhuwah. Asas persaudaraan menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilandasi oleh semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong antar pihak yang bertransaksi. Yang kedua itu ada asas keadilan. Asas keadilan mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang ketiga itu ada kemaslahatan. Asas kemaslahatan menekankan bahwa setiap transaksi harus memiliki manfaat yang nyata, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara luas. Selanjutnya yang keempat ada keseimbangan atau tawazun. Asas keseimbangan mengandung makna bahwa dalam setiap transaksi harus terdapat keseimbangan antara berbagai aspek seperti kepentingan individu dan kepentingan sosial, serta antara aspek material dan spiritual. Selanjutnya yang kelima universalisme atau sumuliyah. Asas universalisme menunjukkan bahwa prinsip transaksi syariah bersifat umum dan dapat diterapkan oleh siapa saja yang mengandung latar belakang agama, budaya, maupun status sosial. Selanjutnya materi kelompok 4 itu ada cost system dan cost accumulation. Cost system adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengalokasikan biaya ke dalam produk atau jasa. Cost system ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada sistem biaya aktual yang mencatat berdasarkan kejadian nyata. Kedua itu ada sistem biaya standar yang menggunakan estimasi biaya sebelumnya untuk perbandingan. Yang ketiga itu ada sistem biaya normal yang menggabungkan biaya aktual dengan tarif overhead yang ditentukan di awal. Selanjutnya itu ada cost accumulation. Cost accumulation adalah proses pengumpulan dan pencatatan seluruh biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Selanjutnya itu ada metode akumulasi biaya yang umum digunakan meliputi
Yang pertama itu ada job order costing untuk produksi berdasarkan kejadian nyata. Nah, yang kedua itu ada proses costing untuk produksi massal berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga itu ada activity based costing yang mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas. Selanjutnya masuk di materi kelompok 5 yaitu job order costing. Pengertian job order costing. Job order costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan setiap pesanan atau pekerjaan tertentu. Metode ini cocok untuk perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa sesuai permintaan pelanggan, di mana setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda. Dan itu cara menghitung biaya produksi menggunakan metode job order costing. Yang pertama itu ada biaya bahan baku langsung. Itu bahan utama yang digunakan untuk membuat produk dan bisa ditelusuri ke pesanan tertentu. Misalnya kayu untuk membuat lemari pesanan pelanggan. Selanjutnya yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah pekerja yang secara langsung mengerjakan pesanan tersebut. Contohnya upah tukang yang membuat lemari tadi. Yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya tambahan yang mendukung proses produksi tetapi tidak langsung ditelusuri ke satu pesanan saja, seperti listrik, air, penyusutan mesin, dan biaya perawatan alat. Selanjutnya itu ada karakteristik job order costing. Nah, karakteristik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesanan dan jenis produk serta dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua itu ada biaya produksi digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Selanjutnya yang ketiga itu ada biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat itu ada biaya produksi langsung dihitungkan sebagai beban pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Selanjutnya yang kelima itu ada beban pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya masuk di materi kelompok 6 yaitu proses costing. Pengertian proses costing. Proses costing yaitu cara menghitung biaya produksi untuk perusahaan yang menghasilkan produksi secara massal, seragam, dan terus-menerus agar perusahaan bisa mengetahui berapa biaya rata-rata untuk menghasilkan satu unit produk. Nah, ciri-ciri proses costing itu yang pertama ada produksi berjalan terus-menerus. Pabrik beroperasi setiap hari tanpa menunggu pesanan terlebih dahulu. Contohnya pabrik semen yang terus berproduksi meski belum ada pembelinya yang memesan. Yang kedua itu ada produk yang dihasilkan seragam atau homogen. Materi selanjutnya itu ada elemen biaya dalam proses costing. Yang pertama itu ada biaya bahan baku atau direct materials. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung. Tiga ada biaya perawatan dan perbaikan mesin. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.